Sob, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan berbincang dengan Pak Bambang Hidayah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, untuk menjelaskan mengenai P3 TGAI yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Apa kabarnya Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Nah, P3 TGAI ini adalah program pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tengah pandemi COVID. Mari kita simak bincang-bincang kita. Untuk Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy tahun 2022 ini kegiatan padat karya P3 TGAI itu ada 3 tahap. Jadi targetnya secara keseluruhan adalah 480 lokasi. Nah, jadi ada 480 lokasi itu tersebar di 2 provinsi, ada 2 kota, Kota Madya Tasik, Kota Madya Banjar, dan ada 5 kabupaten. Ya, jadi Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Kuningan, dan satu lagi Kabupaten Cilacap yang ada di Jawa Tengah. Sementara yang sudah bergerak di lapangan adalah 302 lokasi. Nah, jadi 2 tahap itu. Yang pertama 91 lokasi itu sudah tuntas semua, sudah diserahkan, sudah diserah terimakan ke kami BBWS Citanduy. Sementara yang tahap kedua itu sebanyak 218 lokasi itu sedang dalam pekerjaan di lapangan semua. Ada sebagian kecil yang sudah selesai, yang sisanya sedang bergerak semua. Ya, jadi target kami itu adalah di akhir September ini atau Oktober lah, pertengahan Oktober sudah bisa diselesaikan seluruh kegiatan ya, untuk tahap yang kedua ya. Sehingga nanti setelah itu kita bisa konsentrasi untuk tahap yang ketiga, yaitu yang sebesar sisanya itu 168 lokasi. Nah, jadi kalau saya ulas kembali, bahwasanya 480 lokasi ini 25% itu kurang lebih ada di Provinsi Jawa Tengah dan 75% ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi ada 363 lokasi di Jawa Barat dan 117 lokasi P3 TGAI ada di Jawa Tengah. Saya kira kendala yang menghadang yang menjadi problem tidak ada. Hanya mungkin begini, P3 TGAI ini lokasinya kan menyebar di desa-desa, ada seperti pelosok-pelosok itu lokasinya kan jauh gitu. Nah, paling kendalanya mungkin ada material-material, kalau lokasinya jauh itu terpaksa ya angkutannya cukup jauh gitu. Nah, cukup jauh ke lokasi, namun itu bukan halangan karena mereka tetap bahwasanya itu bukan suatu masalah menurut kelompok pendidikannya. Kebetulan memang kalau di daerah BWS Citanduy ini kan masih banyak daerah irigasi ya, jadi kelompok-kelompok P3A itu mengajukan permohonan ke kami BWS untuk melakukan meningkatkan, merehabilitasi atau memperbaiki irigasi-irigasi kecil di pedesaan kan. Jadi kendalanya karena mereka umumnya hanya bisa tanam 1 kali karena kekurangan air, kebanyakan seperti itu, atau ada saluran tapi sudah rusak. Jadi mereka mengusulkan kepada kita dan kita verifikasi ke lapangan dan kita usulkan ke pusat. Jadi memang kebijakan pusat tahun ini untuk padat karya P3 TGAI ini memang terus menjadi prioritas. Biasanya mereka harian gitu, jadi mereka merekrut sendiri karena ini anggaran dari pemerintah ini langsung diserahkan ke kelompok P3A-nya. Ya mungkin di sana mengetahui kepala desanya kan, biar ada yang untuk mengawasinya. Jadi kelompok P3A sendiri yang melakukan, yang mengelola bagaimana merekrut tenaga kerjanya, bagaimana cara mengelola keuangannya sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakannya bisa berjalan sesuai dengan harapan
Ada. Yang perempuan ada, itu yang perempuan. Ada, cuman tidak setiap lokasi ada perempuan ya, karena agak sulit juga. Karena sebetulnya kan pemerintah kan kita tahu pemerintah sudah memberikan peluang untuk penyamarataan kesempatan terhadap gender perempuan untuk bisa ikut diberdayakan atau berperan untuk aktif dalam pembangunan kan. Cuman memang masih jarang. Mudah-mudahan yang ada ini juga akan memberikan motivasi ke yang lainnya gitu kan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi masalah gender itu. Harapan saya ke depan ini dengan adanya kegiatan P3K ini ya, tentunya petani semakin ke depan akan semakin mandiri, dan tentunya petani betul-betul merasa memiliki bahwasanya sarana prasarana dan sawah itu betul-betul milik mereka itu kan. Sehingga dengan mandirinya masyarakat petani, jadi otomatis mereka akan lebih serius dalam melakukan mengolah. Saya selalu mengingatkan kepada mereka dalam acara-acara pertemuan dalam perjanjian kerjasama dalam PKS, tanda tangan PKS-nya itu selalu saya memberikan arahan kepada kelompok tani, kepada P3-nya, juga kepada teman-teman balai yang ada di lapangan, TPD-nya maupun TPR-nya, bahwasanya khusus untuk yang kerja karena sekarang kondisi pandemi COVID ya, agar mereka melaksanakan mematuhi protokol COVID-19. Jadi saya selalu mengingatkan supaya di lapangan ada pengukur suhu, adanya masker gitu kan. Terus dalam bekerja juga harus ada jarak, dan hand sanitizer harus selalu ada di lapangan. Karena saya mengingatkan, kalau seandainya ada satu orang saja yang terkena kasusnya virus positif, tentu satu tim akan terisolasi, akan diisolasi. Kalau udah seperti itu, berarti kan kegiatan mandek jadinya kan. Nah, yang rugi kan mereka sendiri. Itu saya selalu mengingatkan. Dan yang sudah selesai pun mereka menggunakan itu protokol COVID.